Itulah alasan Bapak Ibu, saya itu nggak berani ngensel jadwal ngaji walaupun saya sakit. Mungkin banyak yang dengar seminggu ini Gus Miftah sakit setelah pulang dari Bengkulu, dari Hong Kong. Tapi saya nggak berani berhenti. Saya membayangkan begini, saya mau cerita ini, nanti di hadapan kita mintakan, karena malam hari ini spesial, majelis kita dihadiri oleh Bapak Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN. Tepuk tangan untuk Bapak Zulkifli Hasan. Makanya kenapa kok kita itu istiqomah malam Ahad Pahing? Ini pengajian ini nggak ada undangan, nggak ada apa-apa. Mereka tahu kalau malam Minggu Pahing pengajian di pondok, mereka datang. Ini kalau yang bikin Partai Amanat Nasional, mahal ini. Coba hari ini kita belajar dari Pak Zulkifli Hasan. Saya panggil beliau ini Papi karena saya dekat dengan beliau. Posisi apa coba yang pernah beliau raih? Makanya kenapa saya bilang sama Papi waktu itu, saya pengen membuat akademi kebangsaan Gus Miftah. Itu salah satunya adalah menduplikasi cara dakwah ala Gus Miftah. Kan banyak orang tanya, Gus, lah pengen dakwah kaya jenengan ini caranya kepripun? Contoh orang ngaji di lokalisasi dan klub malam. Satu, saya dulu pernah bilang apa di jamaah, pengen jadi orang besar itu syaratnya 3. Siji iso, loro wani, telu wadai gede. 1 iso, bisa, ini kemampuan. Makanya kenapa harus mondok, harus sekolah. 2 wani, butuh keberanian. Banyak orang yang lebih bisa dibandingkan saya tapi nggak punya keberanian. Makanya nggak berani masuk di lokalisasi. Kayak Papi Zul, ini nggak mungkin berani masuk karena saya khawatir kalau masuk nggak mau keluar. Viral, diberitakan dari Yogyakarta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berada di lokalisasi Sarkem. Nggak enak itu, nggak enak. Jadi orang kayak saya itu bisa dicontoh. Siapa ngerti nanti kan? NU Muhammadiyah melahirkan kader-kader Kiai Purel, gitu kan. Loh, potensinya besar loh. Saya itu kan terkenal di wilayah itu karena saya nggak ada saingan. Loh, padahal barang gila titik. Kalau sedikit barang langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi PSK jarang, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai londe? Kiai larang. Goblok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu ala nabi Muhammad. Sallu ala nabi Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad
Muhammadi nilladhi tanhalu bihil qadu wa tanfariju bil kurabu wa tuqada bil hawaiju wa tunalu birraghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal biwajil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadin kulli ma sallu ala nabi Muhammad ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwaji wa ladi wa dhurriyatihi wa jami'i khairil anbiya wal mursalin wal awliya syuhada was salihin wa sahabati wa tabi'in wal malaikatul muqarrabin khususan ila sultanil awliya syekhina Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa warada rihahu ila hadratil a'immatil mujtahidin wa muqallidin bidin wa ila hadratil arba'atil khulafa'ir rasyidin Nabi Bakrin wa Umar Utsman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadjamil awliya illah wa ila hadrati Simbah Muhammad Besari wa ila hadrati Simbah wa ila hadrati Kiai Hamim Jazuli wa ila hadrati wa ila hadrati man hadra fi hadzal majlis Allahumma hdina ila sabilir rasyad waqdi hajatina min hawaijid dunya wal akhirah lana wa lahumul fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Warawuh jamaah istiqomah Mujadadikul Ghafilin malam Ahad Pahing Pondok Pesantren Oraji yang saya cintai dan saya banggakan. Di akhir bulan Syawal yang kemarin belum sempat hadir di Halal bil Halal Akbar, bila baru berjumpa malam hari ini, saya sebagai pengasuh, sebagai pengampu mengucapkan ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Maka malam hari ini yang datang minta doa, semuanya saya doakan. Yang datang minta maaf, saya maafkan. Yang datang minta THR, saya minta maaf. Saya menyadari bahwa orang yang paling banyak dosanya itu adalah orang yang paling banyak berkata-kata. Sementara kalau Bapak Ibu ketemu saya, mesti yang ngomong itu saya. Berarti yang banyak dosanya itu jamaah apa kiainya? Kurang ajar kan? Gitu. Maka beban yang saya pikul tentunya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Beban terberat itu ada pada diri saya. Itulah alasan Bapak Ibu, saya itu nggak berani ngensel jadwal ngaji walaupun saya sakit. Mungkin banyak yang dengar seminggu ini Gus Miftah sakit setelah pulang dari Bengkulu, dari Hong Kong. Tapi saya nggak berani berhenti. Saya membayangkan begini, saya mau cerita ini, nanti di hadapan kita mintakan, karena malam hari ini spesial, majelis kita dihadiri oleh Bapak Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum PAN. Tepuk tangan untuk Bapak Zulkifli Hasan.
beserta rombongan. Di sini ada Mas Toto, ada juga Pak mantan Bupati, Pak Sri, Pak Pangeran, ya, Pangeran tanpa Raden. Gitu. Pangeran Banjar, beliau dari Kalimantan. Nah, pas saya pulang dari Bengkulu, saya sudah sakit, Bunda ini bilang sama saya, Beb, Mbok istirahat, gak usah dilanjutkan, ke rumah sakit dulu, macem-macem lah. Sebenarnya saya nggak tahu itu tulus apa modus, saya nggak tahu itu. Nah. Tapi istri saya selama ini tulus kok. Beliau nggak pernah ada maunya. Ya, nggak pernah ke mall, nggak pernah jalan-jalan ke pasar, tapi tiap hari Shopee datang. Tapi saya bilang sama dia, Bunda kebayang nggak? Kalau jamaah ngundang ngaji Abah itu, mereka cari tanggal saja susahnya minta ampun, betul? Sini Bi, kalau orang ngundang ngaji itu, saya tulis semua permintaan. Mungkin 2-3 tahun sudah penuh Bi. Tapi saya tidak mau memberlakukan itu. Kita buat per 3 bulan sampai 4 bulan penjadwalan ulang. Kenapa? Banyak faktor Bapak Ibu. Ada 2 risalah besar yang Allah ciptakan. Yang pertama adalah takdir, yang kedua adalah doa. Takdir itu adalah proposal Allah untuk kita umatnya manusia. Sementara doa itu adalah proposal kita untuk Allah. Ada proposalnya Allah yang bisa dirubah. Ada proposalnya Allah yang tidak bisa dirubah. Tapi karena Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, Allah kita kasih satu senjata namanya doa. Makanya disampaikan kullul asya tarhalu wala ta'udu illa du'a. Segala sesuatu itu yang pergi tidak akan pernah kembali kecuali doa. Ya. Yarhalu bil roja, dia pergi dengan membawa harapan, wa ya'udu bil ato, dan dia kembali dengan membawa pemberian. Nah, saya itu menyadari saya nggak pernah tahu takdir saya. Kenapa kalau Anda protes, Gus, mbok sekalian dijadwal setahun 2 tahun. Ini kalau mau ditumpuk Pak, jadwal saya mungkin saya nggak pernah di rumah. Pertanyaannya, kapan saya kelon sama Bunda? Siang hari mbahmu, orang ngomah kok siang hari. Masa kayak kemarin saya di Hongkong, lucu pertanyaannya, Bun. Gus saya mau tanya, apa Mbak? Bagaimana hukumnya kalau saya menikah? Kalau menikah itu beda tempat. Saya di sini di Hong Kong, calon suami saya di Indonesia. Menikah melalui Zoom meeting. Boleh apa enggak Gus? Boleh, asalkan yang bersangkutan dan beberapa pihak itu benar-benar yang melaksanakan pernikahan. Laki-lakinya benar itu calon suami, istrinya benar itu. Yang menjadi persoalan adalah kelonnya kepiye. Saya bilang ya video callan gitu. Enggak anaknya lahirnya di download gitu. Saya nggak mau numpuk jadwal terlalu lama, jadi saya mohon maaf. Tadi sore Bi, kita itu rame kayak gini sudah dari jam 3 Bi. Yang sana ngantri minta jadwal, kemudian minta foto. Jadi kurang ajarnya jamaah sekarang itu adalah, kalau dulu ketemu kiai itu minta barokah doa. Sekarang barokah selfie. Kalau ketemu kiai minta barokah doa itu saya tahu sanatnya gitu loh. Tapi kalau minta barokah selfie itu nggak ada sanatnya. Kalau saya tanya, minta doa apa selfie? Ya selfie ya doa lah cilokot itu gitu. Nah, maka itulah alasan kenapa saya itu nggak berani membatalkan jadwal ngaji kalau saya masih bisa berangkat. Saya betul-betul nggak berani. Satu ketika bulan Maulid kemarin, ajudan Pak Kapolri telepon saya. Gus, izin Pak Kapolri minta Maulid Nabi tanggal minggu depan. Bisa nggak Gus? Saya cek jadwal ke anak-anak. Ternyata jadwal saya di pedalaman Palembang. Saya bilang, mohon izin Bapak saya nggak bisa. Tapi ini permintaan Kapolri Gus. Loh, saya bilang nggak bisa. Saya membayangkannya adalah, kalau saya cancel seminggu sebelumnya, coba panitia itu cari jadwal sudah setahun 2 tahun baru dapat. Seminggu itu mereka sudah pesan tenda, pesan sound system, mungkin pesan catering,
macem-macem. Kok kemudian saya batalkan, saya membayangkan betapa kecewanya mereka. Mesti saya dipisu-pisui. Kira-kira kalau saya jenengan punya acara ngundang Gus Miftah kemudian di cancel, saya nggak datang, kira-kira dipisu-pisui apa ora? Kurang ajar atau nggih gitu. Saya kalau tahu membatalkan itu jauh hari atau bener-bener saya nggak bisa berangkat. Atau bener-bener saya nggak bisa berangkat. Jadi di wilayah itu saya memahami saya itu banyak salah dan dosa. Bagaimana orang rebutan jadwal macam-macam. Kalau ada orang datang ke sini saya bilang kalau ketemu saya, Pak Kiai minta jadwal ngaji. Jawaban saya pasti apa? Sudah kamu cari kiai lainnya saja. Nggak mau ya Pak, minta kiai kentir koyo jenengan, lah muter itu. Repot mungkin iki apa. Nah, maka Bapak Ibu satu itu. Kemudian yang kedua alasan saya kenapa saya bilang sama Bunda saya nggak berani membatalkan ngaji. Ada satu hadis yang sangat indah. An-nasu yamutuna ala ma'asu wa yub'atsuna ala ma matu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup dan akan dibangkitkan dari alam barzah sebagaimana dia mati. Jadi kondisi kita besok itu mati, kematian kita itu didasarkan sesuai dengan kebiasaan kita. Jadi ya mohon maaf, kalau kebiasaan kita baik, hampir dipastikan 90% kita matinya dalam keadaan baik. Kalau ada orang bermaksiat, hobinya maksiat, hampir dipastikan matinya dalam keadaan maksiat. Naudzubillahi min dzalik. Maka kalau kita lihat dalam Al-Quran, amal itu diterima oleh Allah syaratnya apa? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Amal yang diniatkan karena Allah, kemudian dilakukan secara istiqomah. Karena apa? Keadaan kematian terbaik sesuai kebaikan istiqomah yang kita lakukan. Makanya kenapa? Kok kita itu istiqomah malam Ahad Pahing? Ini pengajian, ini gak ada undangan, gak ada apa-apa. Mereka tahu kalau malam Minggu Pahing pengajian di pondok, mereka datang. Ini kalau yang bikin Partai Amanat Nasional, mahal ini. Betul Bu? Jamaah datang kon nyewake bis. Njaluk sangu, nasi kotak, engko ketua panitia ini sembati, macam-macam itu. Sementara mujahadah ini nggak ada panitia, nggak ada apapun, berjalan apa adanya. Dan alhamdulillah sampai hari ini istiqomah. Tidak pernah ada kotak infak, betul? Bahkan saya bilang, kalau memang ada jamaah pengen ngaji nggak kuat bayar bis, ngomong. Kalau memang nggak malu, silahkan ngomong. Karena kalau ibu-ibu kembali baca kitab yang kita baca, Dzikrul Ghafilin, ketika ditanyakan kepada Gusmi, ini Dzikrul Ghafilin itu untuk siapa? Liman ahabba ayyusyaromal awliya wassolihin. Bagi siapapun yang senang kumpul dengan para wali dan orang-orang soleh. Hari ini saya prihatin, kenapa? Peluang menjadi wali itu besar, karena nggak ada peminatnya. Lebih suka daftar jadi calon legislatif dibandingkan daftar jadi walinya Allah. Jadi kalau hari ini pengen jadi walinya Allah itu peluangnya besar, karena nggak ada saingan. Karena semuanya sibuk daftar calon legislatif. Termasuk bapak-bapak yang hadir malam hari ini. Makanya saya tak daftar wali saja. Minimal wali murid lah gitu. Kan teorinya apa? Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Adab itu semakin tinggi semakin mahal. Lah kalau kita ini pengen mahal gampang, jadilah barang yang sedikit. Karena kalau sedikit itu langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Di saat semua orang berebut pengen jadi anggota DPR, saya tak nyingkrih. Daftar jadi waline Gusti Allah, orang no saingan Pak. Nah,
Syarat dadi waline Allah ternyata cuma dua. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasihnya Allah itu syaratnya cuma dua. La khaufun, tidak punya rasa takut, walahum yahzanun, dan dia tidak pernah punya rasa susah. Walinya Allah itu nggak boleh takut, nggak boleh susah. Maka saya pernah berfatwa, takut sama sedih itu hukumnya haram. Oh jelas kok, la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan sedih. Itu fiilnya amr, perintah. Berarti kita itu gak boleh takut, gak boleh susah. Kalau kita itu takut, seolah-olah ada kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan Allah. Kalau kita itu sedih, seolah-olah Allah tidak bertanggung jawab dengan urusan kita. Padahal apa? La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Allah itu bersama kita. Saya tahu yang datang ini ada yang takut. Takut apa? Dioyak-oyak tetangganya bayar utang. Dioyak-oyak mendring. Betul Bu? Ada yang sedih. Rapayu rapi. Lah. Jadi saya itu sebenarnya kalau suruh milih begitu, ya capek betul saya sebenarnya kalau Wirawiri. Tapi saya tahu posisi saya itu Allah takdirkan di wilayah itu. Kayak anak-anak santri saya bilang, wa mal ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Coba hari ini kita belajar dari Pak Zulkifli Hasan. Saya panggil beliau ini papi karena saya dekat dengan beliau. Posisi apa coba yang pernah beliau raih? Menteri Kehutanan. Kok Tarsan, cangkeme Tarsan. Sopo sing ngomong kuwi mau? Santet meteng lho kowe. Kok Tarsan? Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan itu kalau bahasa Jawanya apa? Menteri alasan. Hutan kan alas. Kok Tarsan? Tarsan tuh kamu. Seneng gantung karo mobil wong liya. Menteri Kehutanan. Ketua MPR. Apalagi Bi? Wakil Ketua MPR. Sekarang Menteri Perdagangan, Menteri Perdodolan. Gitu loh. Ya termasuk binaannya Gus Miftah di Sarkem itu kan juga semuanya jualan. Gitu loh. Kalau itu jualan kroto, pakan manuk, manuk cahiki. Nah, apa Bu? Penyakit tapi laris. Kok yang ngerti baik loh. Penyakit tapi laris, kita mantan cahiki kita ini. Saya itu kalau pengajian gini, Bibi, itu biasanya ada 1-2 bis dari lokalisasi. Tapi mbaknya kita nggak tak kasih tahu orangnya yang mana. Saya khawatir kalau tahu malah dinyang. Hati parani lah cilaka. Nah, wa man ladzatu illa ba'da ta'bi. Tidak ada kelezatan kecuali setelah bersusah payah. Maka ketika melihat orang yang kita anggap sukses, seperti Pak Zulkifli Hasan ini, Pak Zulhas ini. Sebenarnya yang perlu kita lihat itu adalah bukan posisinya sekarang. Apa yang beliau miliki, beliau sudah punya apa, beliau sebagai apa. Bagi saya itu gak menarik lagi. Tapi yang perlu dilihat apa? Prosesnya. Makanya ingat ilmunya untuk jadi orang sukses apa? 3N. Niteni, neroke, nambai. Kalau bahasanya Pak Pangeran kita ini barangkali ATM, amati tiru modifikasi. Itu kalau bahasa Jawanya Pi, niteni, neroke, nambai. Dititeni, diamati saja. Itu kenapa toh kok bisa sukses? Nanti saya pengen Papi ini cerita kebiasaan-kebiasaan beliau kalau subuh. Jadi ini menarik. Beliau ini kalau subuhan bawa peci, kopiah gini, itu isinya uang. Di sini. Jadi bedone lah
Pak Zulkifli itu pecine kaya dompet, isine duit, lak dompetmu kaya peci. Gepeng. Ora ono isine. Buka dompet rasanya kaya ngiris berambang. Bikin menangis. Nanti saya minta beliau cerita. Kenapa kok beliau lakukan itu? Dan apa yang kemudian menyebabkan beliau menjadi wasilah sampai hari ini. Dititeni. Amati. Sebisa mungkin apa? Kalau ada hal yang positif, neroke, ditirukan. Tiru. Maka dikatakan apa? Jarib walahid takun arifah. Coba dan perhatikanlah, maka kamu akan menjadi orang yang tahu. Semuanya kan hanya menirukan. Saya ngaji di klub malam lokalisasi, saya niru-niru model Gusmi. Walaupun saya dulu protes keras sama Jawa Pos. Ada tulisan, dulu Gusmi, sekarang Gus Miftah. Saya bilang, kamu salah. Gusmi itu wali. Yang namanya wali itu given, pemberian. Ada punya karomah. Yang saya lakukan tuh kalau saya punya keberanian, kemampuan, keilmuan, selama berani bisa. Maka yang dilakukan Gusmi itu nggak bisa dicontoh, nggak bisa diamplifikasi. Sementara yang saya lakukan itu bisa diduplikasi. Karena saya manusia biasa, Gusmi itu wali. Kalau wali nggak bisa dicontoh, Pak. Lah, mencoba mengikuti bisa. Tapi bahwa orang seperti itu terlahir kembali itu susah. Makanya kenapa saya bilang sama Papi waktu itu saya pengen membuat akademi kebangsaan Gus Miftah itu salah satunya adalah menduplikasi cara dakwah ala Gus Miftah. Kan banyak orang tanya, Gus, lah pengen dakwah kaya jenengan ini caranya kepripun? Contoh orang ngaji di lokalisasi dan klub malam. Satu, saya dulu pernah bilang apa di jamaah, pengen jadi orang besar itu syaratnya 3. Siji iso, loro wani, telu wadai gede. 1 iso, bisa, ini kemampuan. Makanya kenapa harus mondok, harus sekolah. 2 wani, butuh keberanian. Banyak orang yang lebih bisa dibandingkan saya tapi nggak punya keberanian. Makanya nggak berani masuk di lokalisasi. Kayak Papi Zul, ini nggak mungkin berani masuk. Karena saya khawatir kalau masuk nggak mau keluar. Viral. Diberitakan dari Yogyakarta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan berada di lokalisasi Sarkem. Nggak enak itu, nggak enak. Tapi kalau Gus Miftah yang masuk kayak kemarin di Pasuruan di Tretes bagi-bagi 680 mau kena. Orang, oh siapa? Gus Miftah. Oh iya, kiai ini lonte. Gitu aja selesai. Namanya. Presidennya, julukan saya itu di mereka beri presiden para pendosa. Jadi saya kemarin bagi 680 mau kena. Lucu itu. Jadi mbak-mbak PSK yang gak pulang, itu Ramadan, mereka boleh beroperasi kerja malam itu, syaratnya harus, oh ini ada ini. Nah itu bagi-bagi itu. Tinggu lemek matamu, tinggu lemek gitu. Tinggal sholat kok gue lemek. Tak ajar loh gue. Kok tinggal lemek. Emangnya aku cowok apaan? Jadi menariknya itu Pak Toto, itu lucu. Mereka kemarin Ramadan yang gak pulang itu boleh kerja malam itu syaratnya mereka harus sholat taraweh berjamaah dulu. Setelah sholat taraweh, baru mereka bekerja lagi melakukan aktivitasnya. Loh, orang mengatakan begini, Bi, alah mubadir Gus, habis taraweh kok maksiat lagi. Ini loh piciknya manusia ini. Coba ingat pesannya Gusmi ya. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Coba, tolong dari dulu pernah saya ingatkan ini. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Sehingga kita tidak gampang melabeli orang lain itu salah dan dosa. Maka Imam Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan apa? Kalau di malam hari kamu melihat ahli maksiat
dan kamu berjumpa keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena malam itu mungkin dia sudah bertobat sementara mata kamu tidak melihat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat. Sementara memandang diri sendiri, pandanglah dengan kacamata syariat. Supaya kita lebih berhati-hati. Supaya kita lebih waspada. Tapi kan selama ini enggak. Selalu saja kita menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain. Dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Betul? Kalau ada orang lain salah, kita hakimi, kita tuntut, kita vonis. Sementara kalau kita salah, membela diri. Padahal Allah katakan, alaihissallah bi'ahkamil hakimi. Jadi, orang kayak saya itu bisa dicontoh. Siapa ngerti nanti kan? NU Muhammadiyah melahirkan kader-kader Kiai Purel. Wah gitu kan. Loh, potensinya besar loh. Saya itu kan terkenal di wilayah itu karena saya nggak ada saingan. Loh, padahal barang gila titik. Kalau sedikit barang langka, kalau langka antik, kalau antik harganya mahal. Kiai itu banyak. Yang ngurusi PSK jarang, yang ngurusi londe jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Kok kiai londe? Kiai larang. Oh, goblok ya. Kiai larang. Lah, kalau ngomong larang, yang berani bayar larang Gus Miftah itu PAN ini loh. Pak Zulkifli Hasan yang berani bayar mahal itu. Tepuk tangan untuk Papi. Makanya kemarin pernah saya tawarkan toh. Kalau seandainya jamaah ngundang ngaji Abah, Gus Miftah. Kamu nggak usah mengeluarkan apapun untuk Abah. Tapi kalau Abah cari sponsor, umpamanya dibayari Papi Zul dari PAN. Kamu setuju apa enggak? Setuju, Pi, setuju. Loh, mereka itu ketemu Gus Miftah bayar saja mau kayak di Hong Kong. Di Hong Kong itu kalau mau pengajian sama Abah, mereka bayar tiket $150. Hampir 300.000. Bayar. Loh, apalagi sekarang kalau Gus Miftah datang ada sponsor. Gagah apa ora wi? Rasanya ngoni aku. Kenapa, Bah? Ana Pak Zulkifli. Loh, daripada uangnya Pak Zulkifli kemana-mana kan mending untuk bangun pondok, betul? Kandani kok. Pangeran, dengerin tuh Pangeran. Besok kita bikin acara di Kalimantan, Pak Pangeran. Niteni nih Rocky, nambahi dimodif. Oh Pak Zul kayak sukses mereka begini, amalannya begini. Dimodifikasi tambahi. Karena kalau sama, nggak orisinil lagi. Melu-melu gue isone itu. Ditambahi. Supaya lebih menarik kemasannya. Oh kayak Pak Zul kayak sukses mereka begini. Kurangnya di sini tak tambahi. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada Pak Zul di sini. Kita perlu belajar banyak dari beliau. Seorang menteri yang menurut saya sangat soleh karena tidak pernah meninggalkan sholat subuh berjamaah. Betul lah kowe, subuhan jam 7. Usul ini tambahi usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, saya ingin Papi memberikan sambutan Bi untuk kita semuanya. Biasanya kalau yang datang ke sini pejabat ngomong itu tak batasi 3 menit, 5 menit. Saya karena mau nyponsori kita, sakarepmu pilosi. Tepuk tangan untuk Pak Zulkifli. Berdiri aja nggak apa-apa Bi. Biar semuanya lihat. Calon sponsor boleh berdiri. Kan saya sekali-sekali jadi harus berdiri. Kalau Gus kan sering, jadi saya belum banyak yang kenal. Saya tanya dulu, Wi. Ibu-ibu lebih suka Pak Zul duduk apa berdiri? Itulah perempuan, Wi. Monggo, Wi. Gus Miftah gitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd.
Gus Miftah yang saya hormati, insyaallah dimuliakan Allah SWT dan Ibu, Punyai, Ayahanda, Gus Miftah yang bersama-sama dengan kita. Saya ditemani ada Pak Sri Purnomo, Pak Bupati Sleman, ini Pangeran, santrinya Guru Sekumpul, Pangeran dari Banjar, Pangeran betulan ya, dari Banjar. Sekarang Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI. Ini Mas Toto Daryanto, orang Jogja. Kemudian Ketua PAN Jogja. Dan juga teman-teman lain banyak yang ikut bareng. Tadi Gus Miftah syaratnya menjadi wali nggak boleh takut, nggak boleh sedih. Qurannya itu kalau saya nggak salah, mohon dimaafkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wala taghaw wala tahzan wa antumul a'laula in kuntum mu'minin. Nah, tidak takut, tidak sedih jika kalian orang-orang yang beriman. Nah, itu dia. Itu termasuk pegangan saya juga, Gus. Pegangan. Tapi saya nggak ceramah itu, ibu-ibu. Saya ingin cerita. Tadi Gus minta saya cerita. Ya, saya sekolahnya sebetulnya ingin jadi seperti Gus Miftah. Ayah saya mencekolahkan saya itu Madrasah Ibtidaiyah di Lampung. Dari Madrasah Ibtidaiyah lanjut ke PGAN. PGAN itu Pendidikan Guru Agama Negeri. Jadi kalau saya nggak merantau, di kampung saya dulu jadi guru agama Islam di sekolah dasar SD Impres. Kira-kira. Di kampung jadi petugas P3NTR. Kalau lulusan PGA itu. Apa P3NTR itu? Petugas nikah, talak, dan rujuk. Nah, jadi apa namanya itu? Kalau di Jawa apa? Naib gitu. Ya kok bisa jadi ketua MPR, bisa menteri kehutanan, bisa menteri perdagangan. Saya nggak lebih hebat dari teman-teman saya di sini. Nggak lebih hebat dari bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Biasa, orang biasa, dari kampung, dari dusun. Tapi mungkin doa ibu saya. Di kampung saya panggilnya emak. Ya, emak saya itu punya amalan. Sering ikut ngaji gini, Gus. Cuma kalau dapat dari kiai itu diamalkan. Walaupun sedikit. Nah, emak saya itu amalannya karena kiainya itu mengajarkan tidak boleh memasak hanya dinikmati sendiri, tetangga hanya dapat baunya. Maka itu makanan tidak berkah. Oleh karena itu sepanjang hidupnya ibu saya, mak saya di kampung, kalau masak bagi dua. Separuh buat kami di rumah, mau banyak mau sedikit bagi dua sama ibu saya. Separuh lagi dibagi ke tetangga, selalu setiap masak. Yang kedua, ayah saya juga sering pengajian gini, Gus. Dulu di kampung itu belum ada TV, tapi suka ada radio. Biasa kayak kiai dulu kau dari Jakarta itu ada Kiai Haji Syafi'i, Abdullah Syafi'i, ada Buya Hamka dulu. Ya, Zainuddin MZ baru. Nah, dulu. Nah, itu mengajarkan bagaimana mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang tangguh. Gitu. Itu diterapkan kepada saya, pada anak-anaknya. Jadi ibu saya dan ayah saya itu mendidik kami, terutama anak laki-laki, ibu-ibu. Jadi ibu-ibu juga mudah-mudahan ini bisa, kalau bagus ditiru, kalau bagus. Karena semua orang punya peluang kesempatan yang sama, siapapun dia. Dia orang susah, dia pedagang kecil, dia petani, dia pegawai kecil, siapa saja bisa punya kesempatan. Ya. Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Siapa aja bisa diberi, asal usaha kita ke arah situ bisa.
Nah, ayah saya dan mak saya mendidik anak-anaknya dengan cara Islam agar punya disiplin. Sehingga menjadi anak-anak yang tangguh. Kami tiap jam 4 dibangunin, Bu. Saya usia 6 tahun. 6 tahun sudah dibanguni, susah bangun, muka dikasih air tuh. Di apa tuh? Iya, kadang-kadang nangis juga namanya anak-anak. Saya mesti pergi ke masjid, tugas saya pukul beduk. Terus itu, usia 6 tahun. Belakangan saya baru tahu, itulah cara mendidik anak-anak kita menjadi anak yang tangguh. Orang boleh pintar, ya, boleh IQ-nya tinggi, tapi kalau cengeng susah berhasil. Orang boleh pintar, tapi kalau rapuh mentalnya itu juga susah untuk maju. Nah itu yang dididik. Karena bangun pagi buat anak-anak itu persoalan yang sangat sulit. Latihan yang paling berat. Jadi kalau anak-anak kita mampu bangun jam 4 pagi dan terbiasa, apalagi soal-soal yang lain. Gitu. Dididik. Jadi kalau subuhan, ayah saya itu selalu bilang, "Nak, ayah boleh susah, tapi kamu jangan seperti ayah nanti. Ayah akan berjuang sekuat tenaga agar kamu lebih berguna, lebih hebat lagi, lebih maju lagi daripada ayah sekarang." Nah, terus pembinaan. Nah saya kira bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa gitu. Mendidik anak-anaknya. Ayah saya dulu perokok, Gus. Perokok. Tapi begitu seiring dengan saya sekolah, berhenti, tidak merokok lagi. Saya bilang, ayah nggak merokok lagi, enggak. Karena uang untuk membeli rokok lebih bagus saya belikan buku untuk kamu. Oleh karena itu saya walaupun di kampung punya wawasan yang lebih daripada teman-teman saya. Saya bisa baca buku sejarah, saya bisa baca buku mengenai Jakarta, bahkan saya bisa baca buku mengenai luar negeri dan lain-lain. Gitu. Jadi setelah dewasa, mulai satu persatu saya ingat, itulah saya kira buah daripada orang tua kita mendidik anak-anaknya. Dan saya kira ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa melakukan itu. Yang berikutnya anak-anak saya disiapkan juga agar menjadi anak yang cerdas oleh ibu saya. Umur 6 tahun saya sudah khatam baca Quran. Yang ngajari ibu saya. Nah bayangkan ibu-ibu ya. Kalau anak usia 6 tahun, di kampung saya itu 6 tahun memang harus sebelum masuk sekolah dasar harus bisa baca Quran. Di kampung kami nggak bisa tulis Latin. Orang-orang tua kami, kakek-kakek Latin tidak bisa, tapi bisa Arab Pegon, Arab Melayu disebutnya. Kalau di Sumatera. Oleh karena itu kewajiban sebelum masuk sekolah dasar harus bisa baca Quran. Nah ibu-ibu bayangkan, kalau putra-putri kita usia 6 tahun sudah bisa baca Quran, mesti lidahnya itu akan lancar, bagus, otaknya cerdas. Nggak percaya coba praktekkan. Jadi anak-anak kita nih yang 5 tahun, 6 tahun, jangan diajarin nari-nari dulu. Kalau udah pintar Quran bolehlah. Jangan belum-belum sudah jaipongan dulu. Quran dulu baca. Jadi usia 6 tahun, emak saya itu dipanggil ibu kalau di sini sudah mengajari kami baca Quran. Sudah hatam. Nah kalau hatam Quran tuh khusus di kampung kami dibelikan ayam, panggang ayam 1 ekor. 1 ekor Pak. Sama ketan kuning satu itu. Ketan kuning. Berapa? Ya. Dan itu ternyata itulah yang menjadi bekal. Walaupun saya ini pendidikannya dari Madrasah Ibtidaiyah, pendidikan guru agama juga nggak kelar. Tidak selesai bu saya. Karena waktu saya sekolah di pendidikan guru agama itu, saya paling males bahasa Arab. Jadi kalau ada belajar bahasa Arab, bolos main bola. Itu. Oleh karena itu sekolah saya nggak selesai. Ya. Diam-diam saya nggak sanggup belajar bahasa Arab itu. Diam-diam saya pindah lari ke Jakarta. Nah disitulah mulai bertarung kehidupan nyata yang dihadapi. Nah berbekal didikan dari ibu, dari orang tua itu yang saya rasa kalau saya sampai hari ini bisa yang disampaikan Gus tadi,
bisa jadi seperti ini. Itu. Bapak Ibu, saya kira putra-putrinya juga punya kesempatan yang sama. Putra-putrinya bisa jadi apa saja sekarang ini. Terbuka zaman sekarang. Siapa saja Pak Jokowi, pengusaha mebel di Solo, jadi wali kota, jadi gubernur Jakarta, sekarang presiden kita. Pak Sri menjadi bupati. Saya dari dusun bisa jadi menteri, bisa jadi DPR. Jadi Bapak Ibu apalagi di Jogja. Kami belum ada lampu listrik, di sini sudah maju dulu. Oleh karena itu Bapak Ibu yang ikut pengajian bimbingan Gus Miftah ini apalagi. Di sini dapat guru ya. Kiai Gus Miftah yang salah satu kiai terbaik di tanah air. Ya. Jadi Bapak Ibu punya kesempatan peluang jauh lebih bagus dari saya dulu. Setelah emak saya dulu belajar ngaji, saya diajar bisa baca Quran. Saya belajar ngaji Gus di kampung saya jalan kaki 5 kilo. Tiap hari. Agar betul. 5 kilo Pak, betul. Karena di kampung saya nggak ada guru ngaji yang bagus. Jalan 5 kilo belajar ngaji itu tiap hari, saya jalan kaki. Begitu sampai di Jakarta, saya baca separuh salah. Separuh itu salah. Oleh karena itu sampai usia segini pun saya masih belajar. Nah, saya punya guru dari Mesir untuk belajar Quran. Jadi kalau di sini di Jogja semua dekat, pendidikan bagus, guru-gurunya bagus. Oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu punya peluang jauh lebih bagus. Nah, yang terakhir, kadang-kadang tadi Gus Miftah lihat syariatnya ya Gus ya. Ibu saya pernah di Jogja ini, saya malu sampai saya menitiskan air mata. Saya suka jalan kaki, apakah pagi, apakah sore. Jadi pada suatu saat saya jalan di Jogja sini, di yang ramai itu apa? Malioboro ya. Ada orang dagang, udah tua ibu-ibu, udah tua. Saya lihat, oh ibu udah tua, saya belanja, sengaja. Saya bilang, ibu udah seusia gini kok masih cari uang. Mungkin usianya sekitar 70, 65 tahun, 70 tahun, sudah sepuh. Ya. Saya kan gagah dong, mendak, keren gitu. Saya lihat ini ibu sepuh tua. Dagang di pinggir jalan, jualan macam-macam. Jawabannya apa? Ibu itu. Apakah ibu nggak ada anak? Anak saya tentara Pak. Satu lagi pegawai negeri. Kenapa ibu jualan di sini? Saya punya 5 anak yatim yang saya pondokkan. Saya mesti kasih dia sangon. Masih kasih uang uang saku. Saya itu malu. Ibu-ibu sepuh, betapa mulianya ibu itu mungkin dibanding saya. Menteri Perdagangan yang suka disanjung-sanjung, yang suka dihormati orang. Saya belum tentu lebih mulia dari ibu tadi. Ibu sepuh, punya anak, dia bisa senang-senang di rumah, tapi dia jualan di pinggir jalan karena dia punya anak yatim 5, dia taruh di pondok, ya harus dia biayai. Nah, jadi kata Gus Miftah tadi, saya tuh Bu, dimanapun saya suka belajar gitu. Karena semua yang kita lihat itu bisa jadi pelajaran. Memandang sesuatu, kadang-kadang pandangan orang bagus belum tentu, ya bisa sebaliknya. Kayak kami ini mungkin ada yang DPR, ada segala macam. Mungkin banyak menerima, malah banyak dibantu orang. Tapi ibu-ibu mungkin pendapatan pas-pasan, tapi banyak membantu orang. Jadi belum tentu ya yang kelihatannya hebat itu amal ibadahnya lebih bagus. Oleh karena itu haknya prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita saling menghormati, saling mencintai, saling menyayangi
dan tidak boleh menghukum orang. Karena yang berhak itu Allah saja, dua sifatnya kan. Innallaha ghafurur rahim, dan juga Allah Maha Dua, mengampun dan Maha Penghukum. Saya kira itu Gus, mudah-mudahan manfaat. Dan saya nggak ngomong yang lain. Selama Mendak, ibu-ibu, saya sudah melewati Natal kemarin, nggak ada ibu-ibu yang demo. Artinya harganya terjangkau, bahan pokok, betul? Tahun baru nggak ada yang ribut. Ya berarti harga sembako barangnya ada, terjangkau. Kemarin Lebaran juga nggak ada yang ribut, betul? Berarti sembako ada, harganya terjangkau. Jadi udah sampai Lebaran. Ya. Cabai sekarang terlalu murah, Bu. Cabai itu kalau ibu jadi petani, dengar dulu. Saya ini orang tua saya petani. Kalau ibu jadi petani cabai, itu harganya mestinya 50.000, 60.000 baru untung. Terlalu murah. Tuh terlalu murah Gus. Jadi kalau cabai itu di bawah 40.000, itu kasihan petaninya. Betul? Tuh terlalu murah Gus, terlalu murah. Cuman jangan khawatir Bu, yang terlalu murah tadi. Ini saya kasih tahu dulu, ini sekarang masuk El Nino. Saya juga lagi khawatir, lagi cari jalan keluarnya. Karena di India sudah musim panas, bahkan banyak yang meninggal. Di Tiongkok juga musim panas, Asia Tenggara juga musim panas. Jadi saya khawatir nanti produksi pangan akan mulai terganggu. Apa yang diimpor-impor itu terutama ada gula, ada bawang putih ya. Itu jadi kalau besok ada naik sedikit jangan kaget. Karena ada musim. Tetapi di kita beruntung. Di kita cuaca tidak begitu ekstrim perubahannya gitu. Ya tapi tetap pemerintah akan berusaha keras agar ketersediaan dan harga itu bisa terjangkau. Mohon doanya ya ibu-ibu ya sekalian. Saya kira itu semoga manfaat. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ri. Iki lho rakyat iki. Barang larang sambat. Murah sambat. Apanya? Telur mahal. Di mana-mana harga telur itu di antara harga pisang. Di mana-mana gitu. Kalau harga susu melonjak-lonjak. Harga kacang semakin terjepit. Wah, kowe ki yo ngono, larang sambat, murah sambat. Tapi secara umum kan alhamdulillah ora ana sing protes berlebihan to nggih. Yes. Disyukuri mawon, alhamdulillah. Yo selawatan dhisik yo. Sadurunge lanjut ngaji meneh. Iki rono Cak Dikin rono sapa nanti iki? Oh, kok dengaran iki? Cah ben di, ayo nyanyi dhisik. Janda di dalam ikan, apa kah? Ikan di dalam apa? Oh ikan dalam kolam. Janda di dalam telepon gue kowe pin. Wes sing ana selawate Gus Miftah ya sing selawat persatuan NU Muhammadiyah. Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga uhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin
Salatullah salamullah ala yasin. Ayo bareng-bareng semuanya tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ebi. Saya lupa tadi. Jemaahnya banyak Gus. Kalau ada yang kesulitan bayar sekolah, kita siapin untuk satu anak 1 juta kali 250 Gus. 250 anak. 250 anak jadi 20 Silakan nanti juta. daftar di pondok, 1 anak kesulitan tak kasih 1 juta ping 250. Berarti 250 anak. Tepuk tangan tuh Pak Zulkifli. Pasti jamaah sana langsung batin. Bah, tiap malam Ahad Pahing bintang tamunya Pak Zulkifli saja. Rupamu yo mau ngomong murah lomboke. Mesti NU kayak gitu. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Ade Fatayat, Ade Fatayat. Tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa rahmat yu. Tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Tangan diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sekali lagi yang lebih banter bareng-bareng. Salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Minum kopi, makan gorengan, ora aji ngaji bersama Zulkifli Hasan. Zulkifli Hasan beli roti di rumah Pak Rahmat. Pak Zulkifli uripe manfaat. Manfaat 250 beasiswa. Alhamdulillah. Cangkeme. Kene lak ngaji tuwenan ngono teh hangat.
Bosok, bosok. Tau ganjel tau. Insyaallah. Ini suaranya Abah kayak gini loh, gak ada suaranya habis loh ini. Alhamdulillah. Coba belajar dari sekelumit sirahnya, perjalanannya Pak Zulkifli tadi itu. Ternyata Bapak Ibu, Allah itu punya alasan untuk mengangkat hambanya. Allah punya mekanisme bagaimana cara mengangkat derajat hambanya. Nah, yang perlu kita cari dari kita hari ini adalah atas alasan apa Allah itu mengangkat derajat kita. Coba. Pak Zulkifli ini umpamanya mau ngangkat anak buah, naik eselon atau naik jabatan. Pasti beliaunya ini punya alasan, kenapa orang ini harus saya pilih. Ngaten Pak Zulkifli, itu pasti. Kayak Abah nunjuk siapa, ayo kamu berangkat ke sana. Oh, itu ada lomba MTQ. Siapa yang saya utus? Tentunya karena saya punya alasan ini baik. Nah, maka salah satu quote yang masih saya ingat yang paling viral di bokong truk itu. Kan Gus Miftah wali bokong truk. Mungkin gak ada selebritis di Indonesia yang gambarnya di bokong truk. Apa toh? Oh ada di belakang toh. Oh itu Bi, ada Bi, itu Bi, liatin Bi. Di belakang itu Bi. Ya. Ah itu sedot WC. Ah itu. Nggak ada yang lebih banyak dari Gus Miftah itu loh. Dulu disurvei sama Kick Andy itu paling banyak Gus Miftah. Makanya salah satu rekor leprit yang diberikan kepada Gus Miftah adalah selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kalau Pak Kiai Said itu manggil saya wali bokong truk. Tapi yang paling menyedihkan yaitu Bi, mobil tangki sedot WC. Yono gambarku iki lho. Kere aku. Iki sayang apa ngenyek aku. Oh sayang. Ayo itu. Itu ada lagi bokong apa namanya? Bokong mobil sedot WC itu tangki Mas Toto. Itu quote-nya apa? Silitmu adalah rezekiku. Wow. Subhanallah itu. Tapi aku gini Bi ya, gara-gara bokong truk ini saya baru paham betul bahwa syafaat itu nyata Bi. Apalagi syafaatnya Kanjeng Nabi. Saat derenge kula terus ke bab alasan tadi itu. Jadi dulu Bi, itu ada orang Kalimantan, anaknya hamil 3 bulan. Suami istri pasangan muda hamil. Tiap malam kalau tidur, Mbak hamil muda ini selalu ngelindur nyebut nama Gus Miftah. Untungnya itu dia ada di daerah pedalaman Kalimantan Selatan. Coba kalau orang Gunung Kidul, kan Bunda curiga. Ternyata kenapa dia ngelindur Bi? Karena setiap kali mau tidur itu mesti nonton YouTube-nya Gus Miftah. Pagi hari bangun, kesekian kalinya anaknya wadul sama bapaknya. Pak, mbak ke Jogja toh minta greeting ucapan untuk kehamilan saya. Saya bangga kalau bapak bisa ke sana datang ke Gus Miftah. Dia cuma punya uang 300.000 Bi. Orang pedalaman Kalimantan. Saya nggak tahu dari mana itu. Sampai Banjarmasin mau nyebrang ke Semarang, uangnya habis. Pak Pangeran, uangnya habis. Dia nunggu di pinggir pelabuhan, ada truk lewat. Di belakangnya ada gambar Gus Miftah. Nah, ini nyata ini Pak. Dikejar sama dia Bi. Kejar. Pak, ini mau kemana? Saya mau ke Magelang. Loh Bapak, kenapa kok kelihatan bingung? Saya itu pengen sowan Gus Miftah. Uang saya habis. Kok saya lihat ada truk gambarnya Gus Miftah, jenengan sinten? Sopir truknya bilang, saya Muhibin, saya jamaahnya Gus Miftah. Lah Bapak sinten? Saya tuh pengen sowan Gus Miftah tapi uang saya habis. Nggih pun Pak, kita sama-sama jamaahnya Gus Miftah. Yuk sampean naik truk saya antar sampai pondoknya Gus Miftah. Wasilahnya apa? Bokong truk. Loh, coba Anda bayangkan, kalau Kanjeng Nabi mengatakan orang yang mencintai Nabi, dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi. Atau bahasanya Imam Syafi'i adalah uhibbus sholihina walastu minhum la'ali an anala bihim syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh, karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Ternyata nyata.
Coba Anda bayangkan, kalau hari ini Anda cinta datang ke sini bersama para wali-walinya Allah, cinta dengan Nabi, coba. Bokong trek gambari Miftah mawon iso menehi syafaat. Apalagi kalau di dalam hatimu tergambar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mila saya itu nyekel tasbih ini yang saya baca itu enggak banyak. Kalau sore saya baca la haula wala quwata illa billah. Kalau setiap saat saya hanya baca sholawat. Karena saya ngeri betul ketika membaca fadilah sholawat. Satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril melihat ada malaikat jarinya itu berjuta-juta. Nabi Muhammad bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril sahabatku, itu siapa?" Itu adalah malaikat yang Allah tugaskan untuk menghitung butiran air hujan yang turun ke muka bumi dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat, "Wahai malaikat, tugasmu apa?" "Saya menghitung butiran air hujan." "Air hujan mana yang kamu hitung?" "Dari zaman Nabi Adam sampai besok akhir zaman." Pertanyaan Nabi adalah, ada enggak butiran hujan yang luput dari hitunganmu? Dijawab oleh malaikat penghitung hujan, tidak ada satu tetesan air hujan pun yang luput dari hitunganku. Kemudian Nabi bertanya, ada enggak pahala yang Allah berikan kepada hambanya yang kamu tidak bisa menghitung? Atau ada enggak sesuatu yang tidak bisa kamu hitung jumlahnya? Dijawab oleh malaikat ini, ada. Apa itu? Ketika seorang umatmu membaca sholawat kepadamu, maka aku tidak mampu menghitung berapa rahmat dan kebaikan yang Allah berikan kepada dia. Air hujan bisa dihitung. Rahmat Allah diberikan kepada pembaca sholawat, itu tidak bisa dihitung. Nabi Khidir alaihissalam ditanya, Nabi Khidir, ini nabi yang paling cerdas itu salah satu Nabi Khidir selain Nabi Ilyas. Kan saya sering bilang, Allah itu menciptakan nabi dengan mukjizat dan kelebihan yang berbeda-beda. Ulama yang merupakan pewarisnya para nabi, kelebihannya juga berbeda-beda. Maka kenapa Nabi mengatakan warasatul anbiya bukan warasatun nabi? Artinya apa? Ulama itu tidak hanya pewarisnya Nabi Muhammad, tapi ahli warisnya seluruh para nabi. Nabi jumlahnya 124.000 nabi. Maka kalau kiai berbeda-beda, itu tolong jangan kamu banding-bandingkan. Karena pasti falikuli syai'in maziyah, semuanya punya kelebihan masing-masing. Maka saya selalu bilang sama santri saya, haram hukumnya santri saya untuk membanding-bandingkan antara satu kiai dengan kiai yang lainnya. Kamu boleh mengidolakan saya, tapi jangan pernah menjelek-jelekkan yang lain. Yang paling membuat saya hari ini susah adalah perdebatan antara kiai dengan habaib di media sosial. Sampai bilang harus tes DNA dan lain sebagainya. Ngeri saya bacanya. Gak boleh nak. Nabi itu 124.000 nabi. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Hadis sahih. Kalau kiai berbeda-beda itu lumrah bu. Ada nabi yang ditakdir oleh Allah jadi raja, Nabi Daud. Begitu turun, ada ulama yang ditakdir jadi presiden. Gus Dur, wakil presiden, Kiai Ma'ruf. Ada nabi ditakdir kaya, Nabi Sulaiman. Begitu turun, ada santri ditakdir kaya, Zulkifli Hasan. Ya dewe-dewe kok gitu. Ada nabi gagah, siapa bu? Musa. Begitu turun, saya punya guru pagar Nusa, Gus Maksum. Pagar Nusa, gagah pak. Ada nabi ditakdir oleh Allah cerdas, Nabi Khidir, Nabi Ilyas. Begitu turun, ada Gus Baha, Gus Koyum, Kiai Said, cerdas, Abah Lutfi. Ada nabi miskin, siapa nabi paling miskin? Nabi Isa. Nabi Isa itu makannya sampai daun-daunan tok. Begitu turun ditakdir, ada kiai miskin, mudin-mudin desa, itu. Ada nak, yang penting sehat bu ya. Yang penting lombok murah ya bu ya. Kemurahan. Ada nabi ditakdir tampan dan dia bergaul dengan orang-orang kerajaan. Nabi Yusuf alaihissalam. Begitu turun ada kiai tampan yang ditakdir untuk ngurusi para selebritis. Siapa? Terima kasih, terima kasih. Ujung-ujungnya.
Insyaallah. Shallu ala Nabi Muhammad. Murah itu bagus Bu. Yang nggak bagus tadi yang dibilang sama papi, kemurahan. Makanya orang Jawa itu keren Bi. Jangan mateni huruf an. Kan tadi kamu bilang murah toh. Ini kemurahan. Murah itu bagus, kemurahan nggak bagus. Mahal itu bagus, kemahalan nggak bagus. Mancung itu bagus, kemancungan nggak bagus. Pesek itu bagus, kepesean nggak bagus. Kalau bunda kan pas, gitu loh. Nggak. Gondrong itu bagus, kegondrongan nggak bagus. Kalau aku kan sedengan, itulah. Gemuk itu bagus, kegemukan nggak bagus. Merongos bagus. Kemerongosan nggak bagus gitu. Kamu yang merongos santai saja. Ingat merongos itu adalah mingkem yang tertunda. Ya. Kembali ke masalah itu tadi yang diangkat derajatnya. Mudah-mudahan kita semuanya ditakdir oleh Allah untuk bisa belajar dari seorang Zulkifli Hasan dan anak cucu kita lebih hebat daripada beliau. Amin. Amin. Minimal sama. Amin. Kau langsung mikir, aku termasuk sing kebagian 1 juta enggak ya? Lalu paham. Ini yang paling jauh yang di sini dari mana? Yang paling jauh? Wonosobo, Brebes, Cilacap, Muntilan deket. Ada Wonosobo di sini. Ada. Wonosobo ngacung. Ini belum di sana Wonosobo. masih banyak, Bi. Wonosobo. Wonosobo. Oh, Ibu-ibu jauh. kalau berangkat dari Wonosobo jam berapa? Jam 7. Ini kadang-kadang ada bahkan yang dari mana Bu? Dieng. Kalau ini Wonosobonya mana? Ah, itu Dieng. Oke loh, nganti rupanya kayak es kayak delok ini. Dieng. Mana? Sapuran. Kebumen. Batang. Di mana-mana, Bi. Bantu. Tuban. Waduh gimana, Bi? Tuban. Kediri, ya itu Kediri. Macam-macam. Kamu mana? Kediri, Kedirimu mana? Wates. Kediri Jawa Timur, Bi, kesini. Kita dari mana? Dari Banyuwangi ada. Oh sekarang tinggal di sini kamu. Yang langsung berangkat. Kayak Gus Adim itu kan dari Kediri. Ngeprank kamu Kayak wasit Indonesia Thailand kamu sukanya ngeprank. Allah cedak. Rupamu. Pemayu. Ini Pak Toto Jamaah Patok dan kawan-kawan. Dari Patok berapa bis Pak? Yang dari Patok 2 bis. Bareng dengan kelompok Gunung Kidul. Oh 23. Patok 23. Wih, rungokno Pak Toto. Kowe pengen dadi nyedakno aku. Insyaallah. Saat derenge ndonga niki ditambah didik. Saya dulu pernah bilang apa Bapak Ibu? Coba Anda ingat-ingat. Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Kalau hari ini hidup kita mungkin belum pantas, ya mungkin ada amal kita yang nggak pantas. Gimana? Cari alasan supaya kita dipantaskan. Niki saya sering kasih contoh nggih. Ini kalau cangkir kosong, samping kanan kirinya ada teko kopi, teh, es jeruk, es teh, jus. Degan. Bagaimana caranya supaya cangkir kita ini mendapatkan isi? Yang harus dilakukan adalah dengan cara membersihkan cangkirnya. Kalau cangkirnya sudah bersih, dia dikasih kopi masuk, dikasih degan masuk, dikasih teh masuk, air putih masuk, jus masuk. Dan kalau gelasnya bersih, ada isinya, pasti manfaat. Tapi coba Anda bayangkan kalau cangkirnya ini kotor. Walaupun di sekelilingnya ada minuman jus, kopi, jeruk, teh, degan. Kira-kira akan dikasih minuman enggak? Enggak, karena kotor. Kalau tadi dipaksakan dikasih isi, tidak akan ada manfaat. Karena enggak ada orang yang mau minum dari cangkir kotor. Maka disitulah saya ingat betul salah satu firman Allah itu. Allah itu kan menarik nih. Ada sekian banyak yang Allah cintai. Contohnya, innallah yuhibbul muhsinin. Allah itu mencintai orang baik.
Ada lagi innallah yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang yang bertobat. Ada innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang mensucikan diri. Ada innallah yuhibbul mutawakkilin. Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ada innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang sabar. Ada innallah yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang yang berbuat adil. Innallah yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang yang bertakwa. Innallah yuhibbul mutasaddiqin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat jujur. Nah, saya hanya minta Anda itu menjadi salah satu yang Allah cintai. Semampumu wis. Kalau posisi seperti pejabat, seperti Bang Zul, yang saya minta satu, innallah yuhibbul muqsitin. Allah itu mencintai orang adil. Maka kita doakan pejabat-pejabat yang hadir, mudah-mudahan Allah jadikan orang yang adil. Nah, kalau kita keadilan cuma di rumah, Bu. Kalau beliau negara, maka kita minta beliau menjadi orang yang adil. Posisimu sebagai ibu rumah tangga, kira-kira saya dicintai Allah dari hal apa ya? Oh, innallah yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang yang bersabar. Berarti apa? Ada banyak pilihan supaya derajat kita itu diangkat oleh Allah. Lah Anda mau melalui pintu masuk yang mana? Yang muhsin, muqsitin, mutawakilin, mutatohirin, mutasodikin. Anda pilih yang mana? Dan kadang-kadang ciri-ciri orang baik itu Allah menggambarkan sederhana banget kok. Tadi Pak Zulkifli bilang apa? Kalau masak, hasil masakannya dibagi dua sama tetangga. Coba kita lihat. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim jarohu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ternyata ciri-cirinya enggak bertele-tele. Hendaknya dia memuliakan tetangganya. Coba. Maka sebaik-baik orang itu apa? Yang baik dengan tetangganya. Atau dalam hadis lain, fal yukrim doifahu. Muliakanlah tamunya. Jadi kan untuk menjadi orang baik itu ternyata caranya nggak susah. Persoalannya bukan kamu bisa atau nggak bisa, gelem apa ora, mau apa enggak mau. Makanya kapasitas kebaikan seseorang itu beda-beda, Bu. Umpamane kayak tadi beliau sedekah 250 juta untuk 250 orang. Kan Pak Zulkifli kaya, Gus. Kalau saya bagaimana? Ternyata ada alternatif. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmihi. Yang punya ilmu hendaklah dia berbuat baik dan bersedekah dengan menggunakan ilmunya. Bahasa Jawanya apa, Bu? Mulang. Wa mangkana lahu malun, yang punya harta falyatasaddaq bi malihi. Hendaklah dia bisa berbuat baik dan bersedekah dengan menggunakan hartanya, nyumbang. Wa mangkana lahu quwwatun, kamu enggak punya ilmu, enggak bisa mulang, enggak punya harta, enggak bisa nyumbang, tapi punyanya tenaga. Fal yatasaddaq bi quwwati, sedekahlah dengan tenaganya. Bahasa Jawanya apa? Rewang. Gak ada alasan, Pak. Yang punya ilmu mulang, yang punya harta nyumbang, yang punya tenaga rewang. Jangan jadi yang nomor 4. Wes ora mulang, ora nyumbang, ora rewang, cangkeme cerewet. Cangkem melek itu loh. Ada enggak yang seperti itu? Wong ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Ayo, Anda mau pilih yang mana? Dicintai Allah karena kebaikannya, dicintai oleh Allah karena tobatnya, dicintai Allah karena bersucinya, dicintai oleh Allah karena tawakalnya, atau dicintai oleh Allah karena sabarnya, atau dicintai oleh Allah karena adilnya, atau karena takwanya, atau karena jujurnya. Ada sekian alternatif, sehingga kita nggak perlu mengeluh. Makanya kalau bahasa kerennya apa? Ada banyak jalan menuju Roma. Ada banyak jalan menuju surga. Makanya kenapa, Bi? Kalau dalam bahasa maksiat, orang itu bermaksiat pasti hanya menggunakan fi'il yang sifatnya mufrad. Sabil. Bahasa Inggrisnya apa? Single. Tapi kalau kebaikan itu pasti subul, jamak. Artinya apa? Jalan kebaikan itu jauh lebih banyak dibandingkan jalan kemaksiatan. Catat.
Jalan untuk menjadi baik itu jauh lebih banyak dibandingkan jalan berbuat buruk. Lah, kayak tadi seorang Zulkifli Hasan berangkat dari kampung, dari desa, apalagi di Lampung. Yang jalannya kayak gitu, viral. Itulah bedanya kalau di Lampung pengantin baru sama mobil baru. Kalau mobil baru ada lubang dihindari, pengantin baru ada lubang. Kok kamu domblong sih bun? Itulah bedanya Lampung sama Jakarta. Kalau Lampung banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Yang dari desa bisa mampu kok. Kenapa? Idza sodaqal asmu wa duhas sabil. Ini pepatah Arab. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Where there is will, there is way. Ini saya rubah. Idza sodaqal asmu bukan waduhas sabil, tapi waduhas subul. Kalau ada kemauan pasti ada banyak jalan. Bukan cuma satu. Where there is will, there are ways. Bukan there is way, tapi there are ways. Jalannya ini jauh lebih banyak. Kayak di kalangan NU, itu dalil yang paling populer apa? Al-muhafadhatu alal qadimi sholih wal akhdu bil jadidil aslah. Mempertahankan tradisi lama dengan mengadopsi tradisi baru yang bagus. Bil jadidil aslah. Kalau Gus Miftah dirubah lagi. Bukan lagi jadid yang baru. Tapi bil ajdadil aslah. Ismu tafdil yang lebih baru. Orang melihat lokalisasi masalah, saya peluang. Makanya kita belajar optimisme dari Pak Zulkifli. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Maka jadilah orang yang optimis. Nah, dilanjutkan bulan depan. Kalau wis kesel awake, sing penting sehat kabeh nggih. Jenengan ndongake kula ndongake jenengan. Ada silaturahmi, ada silatul qulub. Kalau silaturahmi itu harus tatap muka, kalau silatul qulub cukup nyambung doa. Aja mulai dhisik sarunge ndonga. Hilang sandalmu. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma rzuqna istiqamah. Ya Allah ya Rabb, jadikan kami semua yang hadir, hamba-hambamu ini ya Allah menjadi pribadi yang konsisten dan istiqamah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir dengan bertambahnya ilmu, amal, rizki dan ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Ya Allah ya Rabb,
impian terbesar bagi seorang muslim adalah berhaji Makkah Madinah. Untuk itu anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir, mudahkanlah kami untuk ziarah Makkah Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyyatan thayyibah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keturunan yang soleh solehah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan warahmah. Anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir ya Allah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Allahumma rzuqna bi alfi quwwah ya Allah ya Rabb. Kami hambamu yang lemah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kekuatan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi barakah. Kami semuanya penuh dengan kemaksiatan ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu keberkahan ya Allah. Allahumma rzuqna bi alfi karamah. Kami semua hina ya Allah, anugerahkanlah kepada kami beribu-ribu kemuliaan ya Allah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Anugerahkanlah kepada kami ya Allah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Dan pada akhirnya ya Allah ketika engkau panggil kami ya Allah, anugerahkanlah kepada kami semua yang hadir derajat husnal khatimah. Ya Allah ya Rabb, siapapun yang hadir dalam keadaan sakit engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih engkau angkat semua kesedihannya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan susah engkau bahagiakan ya Allah. Siapapun yang hadir dengan semua masalah engkau berikan solusi dan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dengan penuh hajat engkau kabulkan semua hajat-hajatnya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, terima kasih dan syukur kami. Malam hari ini kami dihadiri sahabat kami Pak Zulkifli Hasan. Berikan kesehatan kepadanya ya Allah. Panjangkan umurnya dalam kebaikan ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pas iya kana butuh iya kana nasta'in diulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin qadainal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ketemu Ahad Pahing yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi yang merasa punya anak yang tidak mampu untuk bisa mendaftarkan namanya mulai besok di pondok nggih.